Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan terlebih dahulu ketua kelas untuk menyiapkan kita berdoa. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oleh karena itu, kita berdoa mulai menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Tuhan baik, Bu. Alhamdulillah baik sehat. Semua ya, sehat. Apakah ada yang izin tidak masuk, sakit, atau ada urusan lain? Kayaknya tidak. Baik, masuk semua ya? Ya. Ya, Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin mengingatkan, ada yang masih ingat pembelajaran atau materi pada pertemuan kita terakhir kali kita membahas mengenai apa? Ada yang ingat? Kita membahas mengenai Islamisasi dan silang budaya yang ada di Nusantara. Nah, untuk pertemuan kali ini, ada yang ingat atau ada yang sudah membaca? Kita akan membahas mengenai apa? Saya sudah baca. Ya. Tentang apa, Sultan? Tentang materi sebelum Islamisasi dan silang budaya Nusantara. Itu materi sebelumnya. Nah, sebelumnya. Sekarang materinya apa? Materi Islamisasi dan silang budaya. Islamisasi. Materinya kolonialisasi ya. Kolonialisasi. Ya. Belum belajar ya kemarin? Ya, gak apa-apa ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara, yaitu tepatnya kolonialisme dan imperialisme. Nah, Ibu akan menjelaskan manfaat kita terlebih dahulu untuk belajar materi ini. Nah, ketika kita belajar materi ini, kita akan mendapatkan pengetahuan mengenai bagaimana bangsa Indonesia ini menghadapi penjajahan bangsa Eropa. Dan kita akan merasa semakin memiliki rasa cinta tanah air, karena sejak zaman dahulu bangsa Eropa itu datang ke Nusantara karena memiliki sumber daya alam yang banyak gitu. Sampai sekarang pun sumber daya alam kita masih tinggi ya, dan masih banyak. Nah, di materi ini terdapat kompetensi dasar, yaitu yang pertama kompetensi dasar 3.1, yaitu menganalisis kedatangan dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa serta dampaknya terhadap bangsa Indonesia. Dan 4.1 menyajikan hasil kedatangan dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa serta dampaknya terhadap bangsa Indonesia dalam bentuk lisan, tulisan maupun media lain. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa diharapkan mampu memahami pengertian dari kolonialisme dan imperialisme serta perbedaan dari kolonialisme dan imperialisme. Lalu siswa diharapkan mampu menganalisis latar belakang, tujuan, dan kronologi dari bangsa Eropa datang ke Nusantara. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam bahasan, yaitu Ibu akan mulai dari pernyataan mutiara dari timur. Ada yang ingat apa arti dari mutiara dari timur ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Ya, jadi mutiara dari timur atau rempah-rempah, yaitu sejarah yang lebih dikenal atau merujukan pada penyebutannya itu Nusantara oleh bangsa-bangsa Eropa sebab kekayaan sumber daya alamnya, dan terutama kalau rempe-rempe itu kayak kilogram, pala, ladang, garau atau kayu itu dianggap sebagai
rinitas begitu. Rinitas yang paling dicari atau harganya tuh lebih mahal dari itu. Jadi salah 1 kilogram atau emas kalah itu harga yang lebih mahal yang dicari. Baik, Yang terima kasih. Bagus sekali jawabannya dari Demi. Kita beri aplaus terlebih dahulu. Ya, jadi benar ya apa yang dikatakan oleh Demi itu tadi, bahwa mutiara dari timur itu adalah rempah-rempah yang menjadi komoditas yang paling berharga pada saat itu, dan harganya menyerupai emas pada saat itu. Karena rempah-rempah ini, mutiara dari timur itu adalah perumpamaan. Jadi mutiara itu adalah sesuatu yang menjadi primadona ya. Jadi rempah-rempah pada saat itu dianggap sebagai mutiara. Nah, sedangkan dari timur itu adalah lokasi Indonesia sendiri atau Nusantara yang terletak di sebelah timur bangsa Eropa. Lalu pada sekitar abad ke-15 sampai 16, bangsa Eropa itu awalnya datang ke Nusantara tidak memiliki tujuan untuk menjajah, tapi mereka fokus pada berdagang, yaitu pencarian rempah-rempah. Lalu kenapa kok bisa tiba-tiba mereka datang ke Nusantara untuk mencari rempah-rempah? Nah, Ibu akan memberikan clue. Jadi pada saat itu terdapat kota perdagangan, pusat bertemunya bangsa Eropa dan bangsa Asia. Ada yang tahu kota apa itu? Yang tahu Bu, Iya, silakan Sultan. kota Konstantinopel. Iya, benar sekali. Beri aplaus terlebih dahulu. Benar ya, apa yang dikatakan Sultan itu tadi, kota Konstantinopel. Kota Konstantinopel ini adalah kota tempat bertemunya bangsa Eropa dan bangsa Asia. Jadi ketika bangsa Eropa membutuhkan rempah-rempah, mereka membelinya di kota Konstantinopel ini. Nah, begitu pula sebaliknya. Di bangsa Asia ketika membutuhkan barang-barang dari Eropa, mereka bertemu untuk melakukan transaksi jual beli di kota Konstantinopel. Namun pada saat itu, yaitu sekitar abad ke-15, kota Konstantinopel ini jatuh ke tangan Turki Utsmani, sehingga bangsa Eropa aksesnya itu tertutup. Mereka tidak bisa lagi berdagang rempah-rempah atau membeli rempah-rempah. Hal inilah yang mengakibatkan harga rempah-rempah menjadi melonjak tinggi. Bangsa Eropa yang kesusahan atau kesulitan mencari rempah-rempah, akhirnya mereka memutuskan untuk menjelajah samudra, menemukan daerah penghasil rempah-rempah yang kemudian mereka mengantarkan mereka ke Nusantara. Pada awalnya mereka menemukan Malaka. Malaka itu merupakan titik pertama mereka mendarat di Nusantara, yaitu tepatnya dimulai dari bangsa Portugis ya saat itu. Awalnya mereka hanya melakukan perdagangan, mereka hanya ingin mencari rempah-rempah, namun lama-kelamaan karena pada dasarnya manusia itu tidak pernah puas, mereka melakukan eksploitasi terhadap rempah-rempah dan dilanjutkan dengan penjajahan di beberapa wilayah yang ada di Nusantara. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian ke dalam 6 kelompok, karena di sini ada 30 murid ya, jadi satu kelompok terdiri dari 5 orang siswa. Nah, bahasan dari diskusi kalian yaitu mengenai faktor kedatangan bangsa Eropa dan kolonialisme dan pengertian kolonialisme serta imperialisme. Silakan kalian diskusikan dan kreasikan mind mapping, dibuat mind mapping ya, sebaik mungkin dan sebagus mungkin sesuai kreativitas kalian. Silakan Ibu beri waktu 20 menit, dimulai dari sekarang. Apabila ada kendala bisa ditanyakan ya. baik, Bu. Ya. Kelompok 1 dari Mas Sultan, apakah ada kendala? Masih belum. Masih belum. Dari Mbak Demi, kelompok 2, apakah ada kendala? Nanti kalau ada kendala saya tanya lagi, Bu. Baik. Ya, jangan ragu untuk bertanya ya kalau ada kendala. Oke, waktunya sudah 20 menit ini. Sudah selesai ya waktu pengajian dan diskusinya.
Sekarang saya minta untuk kelompok 1 perwakilannya, yaitu Mas Sultan. Silakan membacakan hasil diskusi kalian tentang faktor kedatangan bangsa Eropa. Silakan dibacakan. Oke, baik. Untuk kali ini saya akan mempresentasikan faktor kedatangan bangsa Eropa. Pertama, jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani tahun 1453 di bawah Muhammad Al-Fatih. 2. Adanya kemajuan iptek, penemuan kompas dan kapal. 3. Teori heliosentris, bumi bulat. 4. Mengenai catatan Marco Polo. 5. Semangat reconquista, balas dendam orang-orang non-muslim terhadap umat Islam. Yang terakhir, semangat 3G, good dan gospel. Baik, kita beri close terlebih dahulu ya untuk kelompok 1. Terima kasih atas presentasinya. Benar sekali apa yang dikatakan tadi, faktor-faktor yang menyebabkan kedatangan bangsa Eropa. Nah, Ibu tadi telah menjelaskan jatuhnya Konstantinopel. Lalu yang kedua tadi dijelaskan oleh Mas Sultan, yaitu penemuan atau adanya perkembangan iptek, penemuan kompas dan kapal layar yang kemudian mendukung bangsa Eropa untuk melakukan penjelajahan samudra. Yang ketiga yaitu teori heliosentris atau bumi itu bulat. Ketika mereka mengetahui adanya bumi itu bulat, mereka tidak takut untuk berlayar karena sebelumnya ada anggapan bumi itu datar. Kalau bumi itu datar, pasti ada ujungnya. Nah, mereka takut untuk melakukan pelayaran. Selanjutnya yang keempat yaitu catatan Marco Polo. Marco Polo ini merupakan seorang penjajah dari Italia yang pernah singgah di Nusantara dan kemudian menuliskan buku yang berisi dunia ajaib atau dunia yang penuh keindahan, yaitu Nusantara. Selanjutnya yaitu semangat Reconquista. Semangat Reconquista itu semangat balas dendam dari kaum non-muslim terhadap umat Islam. Dan yang terakhir yang paling terkenal adalah 3G atau Gold, Glory, dan Gospel untuk mencari kekayaan, kejayaan, dan menyebarkan agama Kristen. Oke, baik. Jangan lupa untuk ditulis ya poin-poin pentingnya di buku catatan kalian, apa yang telah Ibu sampaikan dan apa yang telah teman-teman sampaikan. Selanjutnya untuk kelompok 2, silakan perwakilannya mempresentasikan hasil diskusi. Terima kasih, Bu. Saya mewakili dari kelompok 2, saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami, yaitu kan kolonialisme dan imperialisme. Jadi kalau kolonialisme itu adalah suatu sistem di mana sesuatu negara menguasai rakyat dan sumber daya alam negara lain. Itu yang kolonialisme. Kalau imperialisme itu adalah sistem penjajahan langsung dari suatu negara terhadap negara lain. Dengan membentuknya pemerintahan atau mengambil sumber daya alam dan sumber daya manusia dan juga membentuk pemerintahan, maka segala aspek pemerintahan dipengaruhi oleh negara yang menjaya. Itu ya. Baik, terima kasih ya. Kita beri aplaus terlebih dahulu untuk kelompok 2. Terima kasih penyampaiannya. Ya benar sekali, jadi pengertian kolonialisme dan imperialisme. Kalau kolonialisme itu lebih ke penguasaan suatu negara terhadap rakyat dan sumber daya alam. Sedangkan untuk imperialisme yaitu menanamkan pengaruh yaitu pada bidang pemerintahannya. Sekarang Ibu akan menambahkan perbedaan dari kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme itu perbedaannya terletak pada tujuannya, yaitu kolonialisme dan imperialisme ini. Kalau kolonialisme itu tujuannya menguasai dalam bidang ekonomi. Jadi daerah jajahan itu dikuasai, ekonominya dimonopoli. Contoh nyatanya pada saat pemerintahan VOC dilakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Nah, itu untuk menguasai ekonominya. Jadi Belanda berusaha menguasai ekonomi dari Nusantara atau Indonesia pada saat itu.
Sedangkan untuk bagian imperialisme itu terletak pada politik, jadi menguasai atau mengubah struktur politik pemerintahan Nusantara pada saat itu. Contohnya pada saat kepemimpinan Dendels. Awal mulanya kita Nusantara ini berbentuk kerajaan dengan pemimpinnya raja-raja. Namun setelah adanya pemimpin Dendels ini, Dendels mengubah menjadi kepemimpinan bupati-bupati yang sampai saat ini kita rasakan ya, struktur pemerintahannya mulai dari presiden, gubernur, lalu turun ke bupati. Jadi itu adalah dampak yang masih kita rasakan pada saat ini dari imperialisme itu sendiri. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran, Ibu ada kuis yang Ibu bagikan di ruang grup kita di WA ya. Jangan lupa dikerjakan. Hanya 10 soal kuis isai ya. Untuk kalian lebih memahami materi yang kita bahas pada hari ini. Nah, selanjutnya silakan mengumpulkan mind mapping yang telah kalian kerjakan ya. Sudah selesai semua ini, keren-keren. Sebelum Ibu menutup pembelajaran, silakan untuk satu orang, ada yang ingin bertanya terlebih dahulu, silakan. Ada, Bu. Iya, silakan. Baik, Bu. Tadi kan jelaskan bahwa kolonialisme dan imperialisme ya. Jadi di sini saya ingin bertanya, Ibu, bagaimana sih faktor-faktor yang mendorong lahirnya kolonialisme dan imperialisme? Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus ya dari Mbak Dewi. Apa sih faktor-faktor yang mendorong kolonialisme dan imperialisme? Sebenarnya faktor-faktor yang mendorong ini sama dengan faktor-faktor kedatangan bangsa Eropa. Karena pada dasarnya mereka ingin menguasai daerah atau negara lain. Karena mereka untuk mencapai kemakmuran mereka mencari kejayaan dan juga mereka melakukan penyebaran dengan semboyan teriji. Jadi pada dasarnya semua itu sama. Hanya saja ini kita bahas mengenai Indonesia ya. Sebenarnya mereka juga melakukan penjajahan samudra sampai mereka ke benua Amerika, lalu mereka juga di India sampai mereka datang ke Nusantara. Jadi faktor-faktornya sebenarnya sama dari faktor-faktor yang telah kita bahas tadi. Bagaimana Mbak Dini? Cukup jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih sudah bertanya ya. Selanjutnya, Ibu minta satu orang siswa untuk menyimpulkan apa sih pelajaran kita pada hari ini. Ayo silakan, siapa yang mau? Saya, Bu. Iya, silakan Mas Sultan. Oke. Untuk pembelajaran kali ini mengenai materi pembelajaran yang menarik mengenai materi, yaitu materi Apakah terjadi gangguan? Baik, rupanya Mas Sultan terjadi gangguan ya. Kan Ibu simpulkan terlebih dahulu. Bagaimana? Sudah bisa? Silakan Mas Sultan. tadi Kesimpulannya dari materi kita. Tapi nggak banyak-banyak kan, nggak apa kan? Iya, nggak apa-apa. Oke. Tadi saya sampaikan itu membahas mengenai perdagangan rempah-rempah gitu, Bu. Rempah-rempah dari apa itu? Yang intinya itu langsung intinya aja ya, Bu ya. Iya, langsung saja. Intinya jadi intinya itu adanya penguasaan terhadap wilayah itu yang saya paham.
Iya, oke. Jadi akan Ibu tambahkan ya. Ya, bagus. Terima kasih ya Mas Sultan atas kesimpulannya. Jadi kita pada hari ini mempelajari tentang latar belakang bangsa Eropa datang ke Nusantara karena mencari rempah-rempah. Kemudian mereka tidak puas akan kedatangannya hanya mencari rempah-rempah, kemudian mereka melakukan penjajahan dan berakhir dengan kolonialisme dan imperialisme. Ingat, perbedaan kolonialisme terletak pada tujuannya. Kalau kolonialisme fokusnya pada bidang ekonomi, sedangkan imperialisme pada bidang politik. Oke, baik. Mungkin itu saja dari Ibu pada hari ini. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran dengan baik dan semangat ya walaupun agak ngantuk ya karena menjelang siang, tetapi kalian tetap semangat belajarnya. Nah, untuk pertemuan minggu depan jangan lupa mempelajari materi kita masih seputar kolonialisme dan imperialisme, tetapi fokusnya pada jalur pelayaran bangsa Eropa untuk datang ke Nusantara. Jadi jangan lupa dipelajari terlebih dahulu, boleh dari sumber internet, buku teks, ataupun kalian bisa memilih video-video di YouTube yang materinya sama ya. Silahkan, tidak apa-apa, biar kita ketemunya waktu minggu depan itu ada gambaran, ya sudah baca-baca. Oke, sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan dari Ibu. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi diri kita dan orang banyak. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih, Bu. Baik, untuk saat ini silahkan review dulu. Dari review RPP, Mas Sultan terlebih dahulu bisa menyampaikan. Baik. Untuk dari RPP yang telah disampaikan melalui WA, keseluruhan kompetensi dasar sudah disampaikan tadi. Ya, dari tujuan pembelajaran pun sudah menemui kriteria siswa aktif. Dari materi pembelajaran ya sudah disampaikan dan sesuai dengan apa yang ada di RPP. Untuk metode pembelajarannya pun sudah bagus. Sudah ada pendekatan, diskusi, dan tanya jawab maupun discovery learning. Sehingga yang disampaikan sudah cukup bagus. Ada kuis juga. Yang lain saya kira sudah cukup bagus dalam RPP-nya. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Baik, terima kasih Mas Sultan. Selanjutnya silakan Mbak Demi untuk review praktik saya hari ini. Baik. Jadi kita tahu kalau keterampilan mengajar itu kan ada 8 komponen-komponen. Jadi yang tadi Bu jelaskan untuk mengenai keterampilan bertanya itu sudah cukup bagus, tadi sudah jelaskan. Terus yang keterampilan memberikan penguatan itu sudah cukup bagus juga dan kedepannya juga ditingkatkan lagi. Kalau untuk mengenai keterampilan menguatkan variasi itu sudah jumlahnya terus meningkatkan lagi. Dan keterampilan terus yang keterampilan membuka dan menutup pembelajaran tadinya sudah terbuka sudah dan yang yang keenam itu yang keterampilan pemimpin diskusi kelompok kecil
tadi sudah, jadi itu sangat bagus. Terus untuk mengenai yang ketujuh, keterampilan mengelola kelas, tadi juga sudah ini bagus, jadi kedepannya lebih ditingkatkan lagi. Terus yang apa, keterampilan mengajar kelompok kecil dan kekurangan juga sudah tadi saya lihat sudah cukup bagus, dan kedepannya juga tetap semangat dan ditingkatkan lagi. Jadi dari saya untuk menjelaskan yang tadi Ibu lakukan dari awal membuka sampai menutup pembelajarannya, saya review dari saya itu sangat bagus ya, sangat bagus dan luar biasa, dan kedepannya tetap ditingkatkan dan mantapkan lagi. Baik, terima Itu dari saya. kasih. Terima kasih Mbak Demi atas review-nya. Nah, mungkin itu saja untuk hari ini. Terima kasih semuanya atas partisipasinya ya. Mungkin bisa saya akhiri.